Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala arsyafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini di buku tema 2. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 1. Mari kita simak dan dengarkan baik-baik. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Coba perhatikan gambar tersebut. Ya, sedang bermain perahu kertas. Lalu, pernahkah kalian melakukan kegiatan tersebut? Pasti Miss Kiki rasa kalian semua sudah pernah melakukan kegiatan tersebut ya. Sangat menyenangkan tentunya. Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Jadi berdasarkan teks yang sebelumnya, kita isi saja bersama-sama ya, dibuka halaman 7. Nomor 1. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ya, kertas, air, lalu ember atau baskom ya untuk mengapungkannya. Nomor 2. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Ya, perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Coba teman-teman amati benda-benda di sekitarmu. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Sepertinya berbeda. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Benda yang berbentuk lingkaran. Jadi di sini ada contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Ada uang koin, ada CD, ada jam dinding, ada roda mobil, lalu cincin, mangkuk, Oreo, kue donat, dan banyak lagi ya.
Lalu ini adalah benda yang berbentuk persegi. Di situ terdapat jendela, box yang berbentuk kayu, itu bentuknya persegi juga. Lalu alas untuk bermain catur biasanya berbentuknya persegi juga. Jam dinding yang persegi, disket, lalu ada permainan dominos, itu bentuknya biasanya kertas alasnya itu berbentuk persegi, dan banyak lainnya. Selanjutnya, benda yang berbentuk persegi panjang. Ada buku tulis, papan tulis, jendela, kotak pensil kalian biasanya juga ada yang berbentuk persegi panjang ya. Lalu ada benda yang berbentuk segitiga. Di situ ada penggaris segitiga. Ada simbol di jalan raya itu biasanya itu berbentuk segitiga. Lalu atap rumah, sandwich, hanger, dan lain-lain. Benda yang berbentuk tabung. Nah, ini dia. Ada gelas, ada tempat tabung minyak tuh biasanya tuh ya. Terus ada teleskop, ada baterai, terus tempat minuman kaleng biasanya berbentuk tabung, dan banyak lagi ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Ada juga benda yang berbentuk kubus. Nah, ada dadu, ada kardus, ada tempat untuk kado ulang tahun, terus ada tempat untuk berangkas untuk menaruh uang ya, dan banyak lagi ya. Nah, ini selanjutnya benda yang berbentuk balok. Ada lemari es, ada tempat buku, ada penghapus ya, ada lemari, terus juga buku-buku harian kalian, itu berbentuk balok biasanya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud loh. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh benda padat di sekitar kita. Ada lemari, ada meja, kursi, pensil, dan banyak lagi ya. Pokoknya yang berbentuk keras-keras itu pasti benda padat. Contoh benda cair di sekitar kita. Ada madu, ada minyak, kecap, sirup, dan air. Contoh benda gas di sekitar kita. Ada tabung gas, ada uap ya, terus balon gas itu juga termasuk. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Kalian perhatikan di sini ada gambar perahu-perahu antara Beni, Tiur, dan ayah. Masing-masing 2-2. Maka kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk perkalian, nah sekarang kita masuk bentuk perkalian ya. Ada jumlah yang memiliki itu ada 3 orang ya. Tadi Beni, Tiur, sama ayah. Masing-masing memiliki 2 perahu. Maka kalau ditulis cara bentuk perkalian, 3 dikali 2 sama dengan 6. 3-nya itu jumlah kotaknya. Jumlah orang yang tadi memiliki perahunya. Lalu 2-nya itu isi masing-masing kotaknya ya. Si Beni punya 2, Tiur punya 2, lalu ayah punya 2. Maka disebut 3 kali 2. Lalu kita jumlahkan setelah itu digabungkan. Kalau kalian bisa langsung bagus. Tapi kalau masih belum mengerti bisa dijumlahkan. 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 2-nya ada 3. Maka hasilnya 6.
Contoh selanjutnya, di sini terdapat 4 kotak yang masing-masingnya memiliki 5 sendok di dalamnya. Maka kita buat 5-nya ada 4. Karena ada 4 kotak. 5 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Maka tadi jumlah kotaknya ada 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Hasil penjumlahan dari 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada angka 6 yang berjumlah 5. Maka kita sejajarkan dulu 6 tambah 6, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, ada 5. Kalau kita ubah ke bentuk perkalian, maka tadi 6-nya ada 5, maka kita tulis jumlahnya ada berapa? 5. 5 dikali, ya baru angkanya 6, 5 kali 6. Sekarang kalian tinggal jumlahkan. 6 tambah 6 berapa? Ya, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. 24 ditambah 6, nah itu hasilnya 30. Mudah ya? Selanjutnya, perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut. Ya, kalau tadi dari bentuk penjumlahan ke perkalian, sekarang dari bentuk perkalian ke penjumlahan. Di situ ada perkalian 6 dikali 2, maka 2-nya ada 6 kali. Ya, maka kita tulis dalam bentuk penjumlahan, 2 tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Jadi ada 6 2-nya. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. Maka hasil perkalian dari 6 kali 2 adalah 12. Nah, teman-teman, ada yang unik dari perkalian loh, yaitu perkalian dengan angka 0 dan angka 1. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Seperti contoh di bawah. 1 kali 0 sama dengan 0. 0 dikali 9 sama dengan 0. 7 kali 0 sama dengan 0. Jadi berapapun bilangannya, jika dikalikan 0 ya hasilnya 0 ya. Selanjutnya, angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya, 1 dikali 8 sama dengan 8. 6 dikali 1 sama dengan 6. 56 dikali 1, 56 juga. Jadi, jika bilangan dikalikan 1, maka hasilnya itu angka itu sendiri. Mau sampai ratusan, sampai ribuan pun kalau dikalikan 1 ya hasilnya angka itu sendiri ya anak-anak. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk sholat 5 waktunya, oke? Kita berdoa semuanya agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.